Apa itu representasi data? Representasi data adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem informasi perencanaan. Karena bagaimana data yang kita tampilkan nanti akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penyampaian data dan informasi yang kita sampaikan kepada pengguna. Nah, representasi data ini harus didesain berdasarkan jenis data, tujuan penyampaian, dan target penggunaan data. Oh iya, by the way, nama saya Cecilia Novena Utami, NIM 1919 1050 1040 dari kelas PWKB. Nah, kembali lagi seperti biasa, ini adalah ArcMap 10.5 dan hari ini kita akan mempelajari tentang representasi data. Jadi seperti biasa di sebelah kiri yang ada tulisannya layers, kita klik kanan dan kita add data. Nah, yang bakal kita gunakan ini adalah Lenius Bangkalan SHP dan ini filenya udah ada di exercise 5. Jadi kalau misalnya belum, dan ini tadi udah saya connect dari jendela di sebelah kanan di sini. Ada tulisannya katalog dan saya sudah connect to folder. Kalau misalnya belum, kalian harus connect to folder dulu. Oke. Dan di sini Lenius Bangkalan kita klik add. Nah, di sini menampilkan peta daerah Bangkalan ya. Dan ini tuh sebenarnya menunjukkan penggunaan lahan yang terdapat di kabupaten ini. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan kan ini tuh belum menampilkan informasi apa-apa nih. Ini misalnya di atas nih ada tools identify, kita klik, misalnya kita di sini nih. Nih tambak, ada permukiman, ada tambak. Nah, sedangkan kan ini tuh nggak kelihatan gitu loh yang mana daerah apa, maka caranya itu adalah misalnya ini kita klik kanan aja di Lenius Bangkalannya itu, kemudian kita buka open attribute table. Nah, di sini kelihatan kan ini ada hutan, ada kebun, ada permukiman. Nah, kita ini bakal mencoba buat mengubah tampilan layer si Lenius Bangkalan ini berdasarkan informasi yang ini. Jadi kan sebenarnya kan ini tuh bisa diubah gitu loh. Ini cuman hutan, ini di datanya ini hutan, kebun, permukiman, lahan kosong dan lain-lain. Sedangkan di petanya ini cuman bentuknya cuman gitu aja, warnanya cuman gitu aja, maka kita akan mencoba buat mengubah. Oke, kita close aja. Kemudian di sini kita bisa klik kanan lagi dan properties, atau kalau mau bisa langsung klik 2 kali. Kemudian ada yang namanya simbologi, Kemudian di pilihan show ini ada yang tulisannya kategoris. Kita klik aja. Nah, di sini ini menunjukkan memuat tools yang akan kita pakai buat ngubah warnanya. Maaf ngomongnya agak belibet. Kemudian di sini ada yang namanya all values. Kita akan klik yang add all values. Nah, ini nih ada kan misalnya hutan tuh biru muda, terus kebun biru tua, lahan kosong hijau, militer ungu. Nah, kita ini bisa, kalau misalnya kita pengen ngubah, ini di sini nih ada tulisannya color ramp. Nah, kalian bisa ubah nih warnanya sesuai dengan apa terserah. Tapi kali ini aku nggak mau ubah. Kalau misalnya mau diubah tapi bisa ya lewat sini. Kemudian kita klik OK aja. Karena aku nggak mau ubah, kita klik OK. Nah, udah nih kelihatan pembagian lahannya, Leniusnya nih, misalnya nih kayak hutan, kebun, terus yang pinggir-pinggir ini kan coklat nih kelihatan. Nah, ini tuh berarti tambak gitu, terus yang biru-biru ini berarti hutan, yang biru tua kebun, kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ini kan warnanya jujur aja agak kurang jelas ya. Kalau misalnya kalian tuh pengen buat ganti warnanya, tapi warnanya itu per ininya aja, per bagiannya aja, jangan semua. Kayak tadi kan kalau di color ramp itu kan semua. Kalau misalnya kalian pengen ubah per bagiannya aja, ini kita bisa di klik kanan, kemudian kita properties. Nah, di sini kan hutan nih. Nah, misalnya kita pengen nih ubah, yang kelihatan apa ya, yang nutupin banyak gitu, tegalan deh kayaknya. Ini kan lihat nih, tegalan tuh kayak nutupin semuanya gitu loh. Misalnya tegalan ini kita pengen ubah nih, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih yang properties for selected symbols. Jadi yang for selected ya, ingat, karena kita bakal ngubah yang tegalan doang. Klik. Kemudian nih, misalnya nih aku pengen ubah jadi yang warnanya agak-agak cerah supaya berbeda sama yang lain. Bisa kita pakai beige. Maybe, coba-coba aja. Klik OK. Nah, ini udah kelihatan nih.
eh, supaya ketegalannya itu lebih kelihatan gitu loh. Tadi kan kayak warnanya tuh ungu tua gitu. Nah, itu mirip-mirip sama si pertanian, jadi nggak terlalu kelihatan. Jadi sekarang ini lebih kelihatan. Kalau kalian pengen ubah sih gitu. Atau kalau sepemahaman saya biasanya kalau misalnya di RT RW gitu kan ada aturannya tuh, kalau misalnya permukiman itu harusnya warnanya apa, pertanian harusnya warnanya apa. Nah, kalau kalian pengen ubah sesuai dengan peraturan itu bisa dengan cara yang tadi. Nah, kemudian sekarang kita itu bakal belajar tentang mengatur layer transparansi. Jadi, layer transparansi itu adalah fasilitas yang terdapat pada program ArcMap untuk mengubah intensitas tampilan dari suatu layer. Contohnya adalah apabila ada data yang tumpang tindih. Nah, maka salah satunya itu kan harus kita atur transparansinya biar nggak tumpang tindih. Atau misalnya nih kita pengen menonjolkan suatu kita ingin menonjolkan suatu layer dibanding dengan layer lainnya, maka yang kita tonjolkan itu maka harus lebih terang, sedangkan yang kita tidak tonjolkan itu maka harus kita atur transparansinya supaya lebih transparan dan kita akan fokus ke yang kita tonjolkan itu. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah pada kita klik di land use Bangkalan ini, kemudian kita klik kanan dan properties seperti biasa, seperti tadi juga. Kemudian kalau tadi kita pakai yang simbologi, kali ini kita pakai yang display. Nah, yang display ini ada nih transparan nih persen. Kita bisa ubah nih, misalnya nih mau coba 25%. Oke. Nah, itu kan kelihatan kan tadi warnanya tuh terang banget. Sekarang karena transparansinya 25%, jadi lebih transparan. Atau misalnya kita ubah nih jadi 50 biar tambah kelihatan. Klik OK. Nah, udah seperti itu cara mengubah buat transparansi data. Jadi kelihatan kan bedanya tadi yang 25 sama 50 sama yang nggak diatur transparansinya. Oke. So, kembali lagi, selanjutnya kita akan belajar tentang menampilkan data interval rasio. Jadi, apa sih bedanya sih menampilkan data interval rasio sama yang tadi kita pelajarin, yang pakai Kabupaten Bangkalan. Nah, ini tuh kalau yang tadi kita pelajarin itu adalah untuk menampilkan data yang berbentuk nominal atau ordinal. Sedangkan kalau yang sekarang, which is menampilkan data interval rasio, itu adalah untuk menampilkan data yang berbentuk interval rasio, dan ada 3 metode yang dapat digunakan, yaitu gradasi warna, gradasi simbol, dan menggunakan grafik. Jadi ini tuh menggunakan gradasi yang akan kita coba ya. Jadi seperti biasa di layers di sebelah kiri ada layers dan kita klik kanan lalu add data. Yang akan kita gunakan adalah Sekolah Sidoarjo. Jadi representasi datanya tadi kan kita menggunakan land use Bangkalan nih. Sekarang kita akan menggunakan Sekolah Sidoarjo. Kita klik add. Nah, kemudian kita akan buka si open attribute table-nya sama kayak tadi. Nah, di sini itu adalah menampilkan data sekolah berdasarkan tingkatnya nih. Oke. Ini kan TK, SD, SMP, SMU dan lain-lain. Oke, kita tutup aja. Nah, kemudian kita akan buka propertiesnya, klik 2 kali atau klik kanan properties juga bebas. Kita cari yang symbology kayak tadi, dan kemudian di sebelah shows ini tadi kan kita klik yang kategoris nih, kalau yang representasi data yang tadi. Kali ini kita akan klik yang quantities. Dan kemudian di sini adalah ada maksudnya adalah ada tools buat kita ngaturnya, tempat buat kita ngaturnya, dan kemudian di sini kita pilih yang graduated colors. Kemudian ini kita pilih SD negeri. Kita mau coba yang SD aja, jadi kita pilih yang SD negeri. Kemudian ini kan kelihatan nih warnanya tuh bergradasi gitu loh dari terang ke gelap. Nah, ini kan sudah ditentukan nih warnanya sama si udah ada gitu maksudnya. Nah, kalau kalian misalnya mau ubah bisa juga di color ramp seperti tadi. Misalnya nih mau ubah jadi warna yang lain, itu bisa aja nih saya kayak gini, atau misalnya mau gimana terserah. Tapi kali ini aku akan pakai yang tadi aja, udah bagus soalnya. Oke, kita klik OK. Nah, ini udah berubah nih jadinya tampilan layers
si sekolah Sidoarjo ini udah berubah berdasarkan setting layers yang tadi kita udah ubah. Oke, ini kayak nih 19, 20 sampai 24. Oke, lanjut. Kalau tadi kita telah mempelajari tentang representasi data dengan gradasi warna, ini seperti yang ada di layar. Sekarang kita akan mempelajari tentang representasi data dengan gradasi simbol. Jadi, data yang kita gunakan itu tetap sama, layers yang kita gunakan itu tetap sama, yaitu sekolah Sidoarjo. Yang akan kita lakukan adalah kita copy layers dengan cara kita klik kanan, kemudian kita copy. Nah, kemudian di layers ini kita klik kanan dan kita klik paste. Nah, keluarkan yang kedua. Jadi muncul sekolah Sidoarjo yang kedua, tadi kan yang pertama ini, sekarang yang kedua. Kemudian kita akan klik satu kali buat sekolah Sidoarjo yang paling atas. Kita ganti namanya menjadi SMP Sidoarjo. Oke, setelah itu yang bawah juga kita lakukan yang sama, kita bakal ganti menjadi SD Sidoarjo. Oke, kita udah ganti jadi SD Sidoarjo dan SMP Sidoarjo. Jadi sekarang yang di SMP Sidoarjo ini kita akan klik kanan atau klik 2 kali buat cari properties, kemudian ke simbology, dan kemudian yang di sebelah kiri ini kita cari yang quantities dan udah kebuka kebetulan. Kemudian kita akan cari yang graduated symbol. Kenapa? Karena tadi udah color, sekarang adalah simbol. Jadi ini kita value-nya kita ganti menjadi SMP negeri. Menjadi SMP negeri. Kemudian kita akan ubah background, mau ganti jadi hollow aja. Kita supaya kelihatan ya, kita ganti jadi hollow, terus satu aja apa ya? Oke, satu. Kemudian warna ini kita mau pilih jadi circle aja supaya lebih gampang kali ya kelihatan nih circle. Dan warnanya jangan hitam deh, kita pilih yang lain aja, hijau boleh. Nih, Oke, udah kelihatan. Setelah itu ini pada tabel, ini kan pada labelnya ini kita bisa klik kanan nih, di sini klik kanan. Kemudian kita pilih yang format labels. Kemudian yang numerik ini bener udah desimal, kemudian ininya di left bener, kemudian di pad bener, kita okein aja. Nah, kalau misalnya udah muncul nih kayak gini, tampilan kalian udah 4 tuh 18 kayak classes 5, kemudian backgroundnya itu terserah warna apa. Terus kemudian ini jangan lupa yang hollow, terus klik oke aja. Nah, udah, ini bakal muncul titik-titiknya ada di sini. Ini adalah representasi data dengan gradasi simbol. Jadi simbolnya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar juga. Oke, kembali lagi. Sekarang kita akan mempelajari tentang menampilkan data dengan grafik. Tadi kan seperti yang dijelaskan pada awal, bisa dengan gradasi warna, gradasi simbol, dan juga dengan grafik. Tadi kita udah mempelajari yang gradasi warna, ini warnanya beda-beda. Kemudian yang gradasi simbol, ini yang circle-circle ini. Dan kemudian sekarang yang terakhir adalah menampilkan data dengan grafik. Jadi cara buat menampilkan data dengan grafik ini, itu langkah awalnya itu sama dengan cara buat menampilkan data dengan gradasi simbol tadi, yaitu kita harus copy data. Nih kita copy nih yang paling atas nih SMP Sidoarjo, kemudian di layers kita klik kanan dan kita paste, maaf. Kemudian yang SMP Sidoarjo ini kita ganti aja jadi SMA. Kita ganti menjadi SMA Sidoarjo. Oke. Nah, kemudian kita akan menonaktifkan yang SMP Sidoarjo nih.
Ini kita akan nonaktifkan. Kemudian kita akan mengklik yang di SMA Sidoarjo ini, kita klik properties. Nah, kemudian kita akan mengubah yang ini simbologi, kita ke simbologi lagi, symbology lagi, kemudian di ini shows, ini ada charts. Nah, kemudian di charts ini kita akan ubah menjadi ini kan SMA ya, kita ubah ini SMA negeri. Kemudian kita klik tombol yang ini. Kemudian kita pilih yang swasta, klik yang ini. Karena kan SMA itu ada swasta ada negeri ya. Ya iyalah. Terus kemudian kita pada background ini kita ganti jadi hollow lagi. Klik OK. Kemudian setelah kita klik hollow, kita pilih pie chart ya. Kita ini pilih yang pie. Oh ya, by the way, kenapa kita pilih yang pie? Karena kita akan menampilkan grafik, yaitu grafik batang. Jadi kita pilih yang pie. Ini tadi kebetulan langsung kepilih gitu pie. Kita OK. Nah, udah kelihatan tuh. Oh iya, by the way, ini warnanya kayaknya agak tabrakan deh sama si warna ininya. Apa kita ubah aja warnanya jadi sesuatu yang cerah. Ini misalnya. Oh, jangan deh, mirip. Kita ubah misalnya ini jadi yang ini. Klik OK. Tuh udah kelihatan jadinya, udah kelihatan lah si SMA-nya ini tuh ada SMA swasta, ini negeri sama swasta gitu. So, itu aja pembelajaran kita hari ini, lumayan banyak dan lumayan padat, yaitu kita mempelajari tentang representasi data menggunakan 3 hal tadi. Itu ada gradasi simbol, gradasi warna, dan juga dengan grafik. Kemudian kita juga tadi belajar tentang representasi data dan cara buat kita mentransparansi layersnya kalau kita pengen menonjolkan suatu data. So, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. See you next time. Demikian tutorial yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.